Ya, pemirsa, pemanggilan Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya ini menuai banyak sekali kritikan. Iya, bahkan beberapa pihak ini menyebut harusnya pernyataan Aiman ini terkait netralitas aparat kepolisian yang dijadikan bahan pembenahan institusi Polri. Dan untuk membahasnya, kita sudah akan bergabung dengan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, sekaligus advokat Perekat Nusantara, Petrus Celestinus. Selamat siang, Pak Petrus. Selamat siang. Ya, Pak Petrus. Ya, Pak Petrus, jika Anda melihat apa yang saat ini sedang dialami oleh Aiman Wicaksono, adanya pemanggilan terkait keterangannya yang waktu itu terkait dengan netralitas Polri, tanggapan Anda, Pak Petrus? Iya, tanggapan saya, pertama saya lihat ini polisi ini nampak bodoh. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Aiman, dan harusnya juga mereka lihat siapa itu Aiman Wicaksono ini. Dan Aiman Wicaksono ini bukan anak kemarin ya, dia sudah malang melintang di media cukup lama. Dia tahu betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, apalagi terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Oknum Polri. Karena itu di dalam KUHP itu dikenal dengan istilah apa yang disebut sebagai laporan. Jadi apa yang dinyatakan oleh Mas Aiman itu harusnya ditangkap oleh Polri sebagai informasi yang disampaikan oleh Mas Aiman. Karena hak dan kewajiban sebagai warga negara ya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu siapa? Yaitu Polri. Bahwa akan ada terjadi atau sedang terjadi atau telah terjadi peristiwa yang diduga sebagai suatu ya katakanlah tindak pidana atau pelanggaran hukum. Jadi informasi yang disampaikan oleh Mas Aiman itu adalah dalam kapasitas dia sebagai warga negara yang karena hak dan kewajibannya yang dijamin oleh KUHP. Itu pertama. Yang kedua, kalau mau memanggil itu panggilan itu juga ada aturannya di dalam KUHP pasal 5 dan pasal 7 itu memanggil orang itu ada salah satu klausula yang menyatakan bahwa pemanggilan itu dilakukan menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu disampaikan menurut aturan hukum selaras dengan kewajiban hukum, juga menjaga soal-soal kepatutan dan masuk akal dan segala macam syarat yang pada prinsipnya menghargai, menghormati hak ajasi pihak lain. Ini tengah malam, tidak ada urgensi untuk malam itu juga harus disampaikan panggilan. Begitu. Kira-kira apa ini yang permainan besar tingkat tinggi. Betul. Apa yang kenapa pemanggilan itu hingga larut malam seperti itu? Kalau menurut Anda, Pak Petrus? Ya, karena tidak ada urgensi untuk disampaikan tengah malam, maka ini menurut saya trik untuk mengintimidasi semua pihak yang pada saat ini mewanti-wanti, memantau 24 jam gerak-gerik Polri. Karena Polri sedang dicurigai tidak netral dalam menghadapi Pilpres dan pemilu. Ya, Pak Petrus, menurut Anda, apakah kemudian dampak yang nantinya akan ditimbulkan terhadap pemanggilan Aiman dan juga adanya indikasi intimidasi begitu diberikan surat pada jam 12 malam? Nah, ke institusi Polri-nya sendiri dampaknya seperti apa? Ya, nampaknya ya pemanggilan yang mereka lakukan itu dampaknya itu lebih banyak kepada mereka gagal menakut-nakuti masyarakat. Karena dengan kejadian yang dialami oleh Mas Aiman, masyarakat semakin berani. Masyarakat tidak akan takut dengan intrik-intrik seperti itu. Sementara di pihak kepolisian kita harus nilai bahwa Polri gagal membina dan mendidik anak buahnya ketika dalam menjalankan tugas-tugas Kamtibmas. Begitu. Ya, kalau karena dia harusnya melindungi warga negaranya, bukan menakut-nakuti. Ya, Pak Petrus, dengan adanya kasus yang dialami Aiman ini, apakah nantinya orang yang mengkritisi pihak-pihak tertentu itu menjadi takut begitu, Pak Petrus? Saya kira kalau mereka menghitung supaya orang takut, mereka salah alamat. Karena masyarakat sekarang kan sudah cerdas. Apapun yang terjadi pasti langsung ramai. Jadi salah alamat kalau mereka melakukan itu dengan target supaya masyarakat menjadi takut. Masyarakat sekarang tidak takut kok. Karena masyarakat sadar bahwa apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Mas
Aiman, itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara berpartisipasi di dalam penegakan hukum, penegakan Kamtibmas, penegakan ketertiban umum, dan pengayoman terhadap masyarakat. Jadi harusnya Mas Aiman itu dikasih penghargaan, bukan ditakut-takuti. Begitu. Ya, Pak Petrus, kalau Anda melihat kasus ini, apakah ada dampaknya terhadap pengaruh dari kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian? Oh itu pasti. Kepercayaan publik terhadap kepolisian pasti merosot, terutama Polri itu kan dilarang melakukan politik praktis, ya dilarang oleh undang-undang kepolisian. Sementara kalau dia tidak netral di dalam kaitan dengan masyarakat menghadapi pemilu, ya artinya dia tidak netral berarti dia berpihak pada salah satu pasangan calon atau calon-calon tertentu. Maka disitulah Polri sebetulnya terjebak dalam perbuatan politik praktis. Sementara politik praktis itu sendiri dilarang oleh undang-undang kepolisian. Jadi netralitasnya itu ukurannya di situ. Jadi kalau Mas Aiman bilang polisi tidak netral, itu artinya Mas Aiman ingat bahwa di Polri itu ada larangan undang-undang. Pasal 28 undang-undang kepolisian. Bahwa Polri dilarang melakukan politik praktis. Baik, Pak Petrus, mungkin terakhir Pak Petrus, ini ada 1.000 pengacara yang akan mendampingi Mas Aiman, begitu ya? Ini langkah-langkah ke depannya akan seperti apa Pak Petrus menanggapi Saya kira pemanggilan ini? Itu bagus sekali karena menunjukkan bahwa masyarakat sudah melek, advokat-advokat siap mengabdikan diri untuk membela setiap anggota masyarakat yang hendak dikriminalisasi. Jadi ke depan ini polisi jangan main-main dengan masyarakat. Lebih baik netral saja. Oh masyarakat apa yang disampaikan oleh Mas Aiman bahwa soal netralitas itu kan sebelumnya juga sudah sering disuarakan oleh Bukan masyarakat. hanya Mas Aiman begitu yang menyuarakan ya. Mas Aiman. Oh sekarang ini yang ditarget adalah Mas Aiman. Itu kan keliru sekali. Ada sesuatu di balik itu. Iya, baik. Apakah ini bagian dari cawe-cawe? Baik. Baik, terima kasih Pak Petrus atas informasi dan kesempatannya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat siang Pak Petrus. Salam sehat Selamat Pak. siang. Sama-sama. Terima kasih.